roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dan juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ibaku, maka Tikhikus, saudara kita yang terkasih, pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Oke, kita akan dulu Bapak Siregar mengingatkan. Kami juga dengan manifest Kristus pada pagi hari ini kami bersyukur terima kasih. Kami ada di sebelah orang asing dan pada pagi hari ini kami datang untuk belajar firman Tuhan. Disampaikan oleh Bapak-Bapak dan bukan mohon sampaikan kebenaran kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur terima kasih. Amin. Amin. Oke, semua sudah dapat ini gambar Senin terakhir ya. Kalau belum ada yang belum dapat di belakang, kita akan lihat di sini beberapa hal yang akan kita bicarakan. Nomor satu, kita lihat di perikop yang lalu kita belajar bahwa orang percaya sedang berada dalam peperangan rohani. Jadi perikop ini masih ada hubungannya dengan peperangan rohani. Itu yang diajarkan dari ayat 10 bahwa kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah sebagaimana dalam isian selanjutnya. Untuk bisa sukses kita memerlukan pertama adalah kekuatan Tuhan dan juga perlengkapan senjata Allah. Jadi itu dua hal yang harus dibutuhkan, yaitu kekuatan dan perlengkapan senjata. Dan dalam ketentaraan memang dua hal ini yang penting. Nomor satu, kekuatan diri kita dulu. Kekuatan diri, makanya semua militer pasti dia ada latihan fisiknya. Jadi orangnya dilatih supaya kuat. Kemudian dikasih senjata juga. Jadi orangnya harus dilatih supaya kuat dan bisa memakai senjata. Kemudian harus disediakan senjatanya. Jadi kalau ada salah satu dari dua itu kurang, itu nggak bisa. Kalau misalnya orangnya sendiri lemah, dan lemah ini bukan hanya fisik ya, lemah mental, lemah keterampilan, ya nggak bisa, dia nggak bisa pakai. Jadi dikasih senjata pun dia mungkin nggak bisa pakai. Seperti yang sekarang lagi Rusia sama Ukraina itu kan, sempat banyak orang pikir mau kasih Ukraina pesawat, tapi ternyata nggak bisa dikasih pesawat juga, karena pilotnya nggak bisa pesawat barat. Jadi kalau mau dikasih F-16, F-22 gitu mereka nggak bisa bawa. Jadi, karena mereka pilot-pilotnya terbiasanya pesawat Rusia memang. Jadi kalau mau kasih pun harus pesawat Rusia. Jadi nomor satu, orang istri harus kuat. Ya. Sekali lagi bukan hanya kuat fisik ya, kuat mental, kuat keterampilan. Ya, tapi kemudian nomor dua harus ada perlengkapan senjata. Dan ini dinyatakan selanjutnya juga dikatakan di sini, Paulus selalu menjabarkan ada berapa bagian senjata yang Paulus jabarkan. Ada 6, ya, jadi isinya 6. Paulus menjabarkan 6 bagian senjata, yaitu kalau kita ingat lagi, ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil, kemudian perisai iman, kemudian ketopong keselamatan, yang terakhir adalah pedang roh. 6 bagian atau 6 potong senjata harus dipakai. Ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, kemudian ada ketopong keselamatan, perisai iman, dan juga pedang roh. Oke. Masuk ke poin 2 kita. Setelah menjelaskan tentang perlengkapan senjata, Paulus menekankan satu hal lagi yang sangat penting dalam peperangan ini, yaitu
doa. Nah, ini yang kita masuk di ayat 18, itu doa. Karena dikatakan dalam segala doa dan permohonan. Ini dalam segala doa dan permohonan ini menjelaskan semua yang dari ayat 14, bahwa kita harus berdiri tegak, kita harus berikat pinggang ini, berbaju zirakan ini, berkasutkan ini, mempergunakan perisai iman, menerima ketobongan keselamatan dan benar roh. Semua itu dilakukan dalam doa, dalam segala doa dan permohonan di sini ya. Dan doa ini sangat penting. Dalam peperangan selain dibutuhkan prajurit yang tangguh, juga diperlukan komunikasi yang erat antara komandan dan prajurit. Itulah doa. Ya. Perlu ada koordinasi, perlu ada komunikasi antara apa yang terjadi, dan dalam peperangan yang real itu memang harus. Dan ketika komunikasi dikacaukan antara markas dengan pasukan, itu akan sangat tidak efektif pasukannya. Oleh karena itu kita memerlukan doa. Doa itu kayak kita memanggil serangan udara, gitu. Diibaratkan seperti itu. Kalau kita sedang berhadapan dengan musuh, kita bisa panggil, minta tolong, ditembak dari udara, misalnya. Dan itu sangat penting sekali di sini doa. Dan ini lebih hebat lagi karena bukan hanya seperti tentara panggil markasnya, kalau kita ini ngomong sama Tuhan langsung, Dan lebih hebatnya lagi, kalau komunikasi manusia itu bisa dihalang-halangi, bisa di scramble, bisa diblokir, ya kan? Jadi, sering kalau di film kan, coba panggil, nggak ada sinyal katanya, nggak ada sinyal. Gitu ya. Pokoknya untuk bikin tegang aja mungkin, gitu ya. Sering kali kan, kalau lagi film horor, kejar-kejar telepon, nggak ada sinyal, pas banget nggak ada sinyal. So, untuk dibikin seperti itu, bikin tegang-tegang aja, gitu kan. Nah, tapi kita bilang bahwa yang hebatnya tentang doa adalah doa itu nggak pernah nggak ada sinyal. Doa itu nggak pernah nggak ada sinyal. Kita nggak akan bisa bilang, saya mau doa sama Tuhan tapi nggak ada sinyalnya. Nggak ada. Doa itu selalu pasti kita bisa berdoa. Pasti selalu bisa berdoa, dan Tuhan selalu siap untuk mendengarkan kita kalau kita adalah anaknya. Nah, kalau kita bukan anaknya, memang kita tidak punya hak untuk meminta apa-apa sih sama dia, karena kita masih musuh Tuhan, dan Tuhan tidak pernah menjanjikan dia akan menjawab doa orang yang belum percaya kepadanya, kecuali doa untuk minta diselamatkan. Tuhan berjanji pada siapa berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi Tuhan berjanji, kalau seseorang belum anak Tuhan, dia berseru pada Tuhan untuk minta diselamatkan, Tuhan berjanji akan menyelamatkan dia. Tapi hal-hal lain Tuhan tidak berjanji. Tuhan tidak berjanji bahwa dia akan mendengarkan doa orang yang belum diselamatkan. Nah, tetapi bagi orang yang sudah diselamatkan, Tuhan Yesus berjanji bahwa dia akan mendengarkan kita. Nah, mendengarkan kita bukan berarti dia menurutin semua kemauan kita. Kalau Tuhan menurutin semua kemauan kita malah kacau kan? Pasti kacau gitu kan? Karena seringkali kita mau yang enggak. Seringkali kita mau hal-hal yang buruk bagi diri kita sendiri sebenarnya. Dan Tuhan punya sesuatu yang lebih baik. Tapi Tuhan pasti mendengar. Oke, jadi kita melihat pentingnya doa. Dan di poin 2a di sini, Paulus ingin agar orang kudus bertekun dalam segala doa dan permohonan. Itu yang kata-kata di ayat 18 di situ kan. Segala doa dan permohonan. Ini berarti segala jenis doa, segala jenis doa. Dan ada jenis doa apa saja? Ini sangat menarik ya. Ada jenis doa apa saja? Kita bisa bilang doa pribadi. Kita tidak boleh putus doa pribadi, artinya kita sendiri langsung dengan Tuhan. Ini yang paling penting sebenarnya. Tapi selain itu ada juga doa jemaat. Jadi kita jangan putus-putus juga dalam doa jemaat. Makanya kita tetap ada doa jemaat. Karena kita satu jemaat sepakat untuk mendoakan sesuatu.
ada doa pribadi, ada doa jemaat. Jadi Paulus bilang jangan kamu harus bertekun dalam segala doa, segala doa. Ya, ada doa pribadi, ada doa jemaat. Kita bisa juga bilang ada doa keluarga. Doa keluarga. Karena kita sebagai satu keluarga berdoa. Ya. Orang tua bisa mengajak anak-anaknya untuk berdoa bersama. Ada doa suami istri. Suami istri bisa berdoa juga bersama atau saling mendoakan satu dengan yang lain. Ada doa dalam hati, ada doa umum. Doa-doa bisa dalam hati, bisa keluar suara umum. Kemudian kita bisa lihat juga di dalam, coba kita buka 1 Timotius. Di sini ada 4 jenis doa yang disebut di sini ya. 1 Timotius pasal 2 ayat 1. Okay. 1 Timotius 2 ayat 1. Nah, di Lembaga Alkitab Indonesia, di Alkitab Bahasa Indonesia kita, dia bagi menjadi 3. Tapi sebenarnya kalau Anda buka bahasa aslinya, di sini ada 4 di sini ya. Ada 4. Dikatakan pertama-tama aku menasihatkan naikkanlah permohonan. Kemudian mestinya doa, koma mestinya gitu ya. Doa, koma, syafaat dan ucapan syukur. Jadi ada 4 istilah yang Paulus pakai di dalam bahasa Yunani-nya. Ada permohonan, doa, syafaat, kemudian ini ucapan syukur. Jadi ini juga beberapa jenis doa yang ini, yang bisa ini ya, yang muncul di sini. Oke, B, kita diperintahkan untuk berdoa. Kembali ke Efesus pasal 6. Kita diperintahkan untuk berdoa kapan? Setiap waktu katanya sih. Setiap waktu itu isi kita. Kita diperintahkan untuk berdoa setiap waktu. Di dalam roh katanya. Wow, dalam roh. Berdoa setiap waktu dalam roh. Berdoa dalam roh berarti bukan hanya berdoa secara ini ya, secara formal. Berdoa dalam roh berarti bukan hanya berdoa secara formal. Maksudnya doa formal itu doa yang misalnya doa umum di mana kita ada mulai gitu kan. Kita mulai ya, Bapa kami yang di sorga. Ya biasanya kalau saya di kebaktian kan kita minta, oh silakan Bapak ini pimpin dalam doa. Ya, biasanya itu doa formal. Ada permulaannya. Ya. Bapak di surga minta begini. Ya, dan terakhir di ujungnya dalam nama Tuhan Yesus, gitu kan? Nah, itu doa formal, begitu. Itu bagus. Ya. Tetapi berdoa setiap waktu berarti lebih dari itu. Di mana dia dari sini? Tetapi dalam sikap dan kesiapan juga, artinya sepanjang hari kita bisa ngomong aja langsung sama Tuhan. Misalnya kita lagi nyetir lalu lihat ada orang kecelakaan. Aduh Tuhan tolong mereka. Nah, itu aja nggak usah Bapa di surga, tolonglah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Itu nggak usah begitu ya. Jadi nggak usah. Memang doa yang formal ada di mana mungkin ya, tapi juga doa yang kita langsung saja ngomong sama Tuhan di keseharian kita. Ya. Atau dalam sikap kita, dalam pemikiran kita langsung memikirkan sesuatu kepada Tuhan dan lain sebagainya. Kita memuji Tuhan, kita lewat sesuatu yang pemandangan yang indah, oh Tuhan, indah sekali ciptaanmu. Itu adalah bagian dari doa kita. Begitu, ya. Nah, jadi bukan hanya doa dalam pengertian formal, tetapi setiap komunikasi kita dengan Tuhan, setiap kali kita memikirkan Tuhan, kita mengaitkan apa-apa kepada Tuhan dan lain sebagainya. Jadi ini yang. Jadi bukan berarti kita harus doa formal terus gitu sepanjang hari. Kalau gitu kita nggak usah keluar dari kamar kita. Kita doa formal terus gitu. Bukan demikian. Ya, nah. Ya, Pak. Kalau saya pahami yang Bapak jelaskan ini secara praktisnya gitu kan.
Jadi doa secara praktis itu begitu secara roh. Nah yang saya mau tanya Pak, doa secara roh ini apakah ini ekspresi hati kita langsung kita sampaikan kepada Tuhan caranya begitu atau bagaimana? Ya, hati kita berseru kepada Tuhan, atau bahkan juga sikap hati juga, sikap hati yang terus menerus memperhatikan hal-hal Tuhan sepanjang hari. Itu berdoa secara roh. Ya. Dan komunikasi dalam hati terus kepada Tuhan. Ya. Makanya kita bilang bukan hanya doa secara formal, tapi juga dalam sikap dan kesiapan kita untuk sikap dan kesiapan kita untuk pokoknya kita kayak selalu siap untuk melibatkan Tuhan, siap untuk bicara dengan Oke, kita lanjut di sini. C. Kita bukan hanya untuk kita berdoa, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Bagaimana dari 18? Ayat 18 kan bunyinya berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk sesama orang kudus. Sesama orang kudus, sekali lagi kita menekankan bahwa istilah orang kudus adalah istilah untuk mengacu pada orang percaya. Jangan termakan oleh kesesatan Katolik yang mengatakan orang kudus itu semacam orang yang sudah diangkat pangkatnya, gitu kan? Pokoknya dikasih titel orang kudus. Bukan. Orang kudus adalah sesama orang percaya. Sesama orang percaya. Jadi kita doakan. Ya. Makanya kita ada daftar doa jemaat kan, yang dibagikan di WA group. Nah itu ya moga-moga jemaat juga ini ada memperhatikan itu. Jadi sepanjang hari kita bisa teringat akan siapa begitu di jemaat kita. Lalu kita berdoa untuk dia, kan? Lalu kita teringat akan siapa, kita berdoa untuk dia. Jadi itu yang Tuhan inginkan. Jadi kita bukan hanya mendoakan diri kita sendiri, tapi mendoakan orang lain. Dan ini artinya doa syafaat. Banyak orang tidak ngerti ya arti syafaat apa. Syafaat. Kalau di bahasa Inggris ini intercession. Intercession atau kita sebut intercessory prayer. Ini intercessory prayer, doa intercession, doa intercessory jadi to intercede, maksudnya kita mendoakan orang lain gitu, kita intercede for someone else, misalnya gitu. Kita intercede untuk orang lain, kita ini diterjemahkan ke bahasa Inggris jadi syafaat. Kita bersyafaat, jadi kayak kita memohon untuk orang lain. Kita memohon untuk orang lain atau demi orang lain, demi orang yang ya kalau di sini katakan orang kudus. Ya. Kenapa orang kudus? Kenapa kita nggak doakan orang yang bukan orang kudus, bukan orang Kristen? Boleh mendoakan orang yang non Kristen, boleh nggak? Boleh, ya jelas boleh. Ya. Bahkan kita diperintahkan juga untuk mendoakan semua orang sebenarnya. Tapi coba kita lihat di Galatia. Kenapa fokusnya pada orang kudus? Galatia pasal 6 pasal terakhir ayat ke-10. Galatia 6 ayat 10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik pada semua orang, tetapi terutama kepada apa katanya? Kawan-kawan kita seiman, ya, terutama pada kawan-kawan kita. Ya, tentu kita mendoakan orang lain juga yang belum selamat, terutama supaya mereka diselamatkan. Ya, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Oke, kembali ke Efesus pasalnya yang ke-6. D ya, sekarang masuk poin D kita, 2D. Nah, untuk mengingatkan bahwa tujuan utama dalam peperangan kita adalah jiwa-jiwa yang terhilang. Ini adalah objektif kita yang utama untuk memenangkan jiwa-jiwa ini. Maka salah satu poin penting dalam segala doa kita adalah untuk
untuk pemberitaan Injil. Kita mendoakan pemberitaan Injil dan juga para pemberita Injilnya. Jadi untuk pemberitaan Injil dan juga para pemberita Injil. Perhatikan ayat yang ke-19. Jadi Paulus minta supaya orang-orang Efesus berdoa untuk dia pribadi, untuk Paulus. Dikatakan juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Ya. Jadi dua hal yang Paulus minta didoakan. Nomor satu, supaya dia bisa berbicara dengan berani. Nomor dua, supaya dia bisa memiliki perkataan yang benar. Ini dua aspek ini yang penting. Satu, supaya ada tambah keberanian untuk bersaksi, berbicara. Dan nomor dua, supaya ketika bersaksi, berbicara, kata-kata yang keluar tepat, yang diajarkan mengena dan penuh dengan hikmat Tuhan. Nah, ini adalah hal yang penting. Hal yang penting. Jadi ini adalah boleh dibilang di garis depan pertempuran rohani itu adalah ketika kita memberitakan Injil atau memberitakan kebenaran. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan, baik itu one on one ataupun saat berkhotbah ataupun saat PA. Nah, itu adalah garis depan pertempuran. Ya, kalau pertempuran itu kan ada ini kan, ada garis belakangnya, gitu kan? Ada garis depannya. Garis depannya ini pas ketemu orang, garis depan kita itu bukan pakai pistol beneran. Garis depan kita itu ketika kita bertemu orang, kita sampaikan Injil, kita sampaikan doktrin, kita seminar, atau kita sedang berkhotbah, atau kita sedang PA, atau kita sedang ngomong dengan orang, mencoba meyakinkan dia akan firman Tuhan. Adalah garis depan pertempuran. Dan kita semua bisa ikut ambil bagian dengan cara menyokong dengan doa. Itu dalam misi kita selanjutnya. Karena luar biasa kalau kita bisa ikut ambil bagian dalam pelayanan orang lain dengan cara mendoakan ini. Kita bisa ikut ambil bagian dalam pelayanan orang lain dengan cara mendoakan ini. Ketika kita mendoakan seorang, berarti kita memberikan kayak menyuplai kekuatan rohani kita. Menyuplai kekuatan rohani. Jadi ini sangat penting sekali. Oke, dengan demikian kita masuk ke penutup sekarang dari ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Dan dalam penutup di sini tetap ada beberapa hal yang indah bisa kita perhatikan. Di poin nomor 3 kita sebagai penutup, Paulus menyinggung tentang satu orang namanya Tychicus. Itu isian kita ya, Tychicus. Ini nama yang tidak lazim. Tapi saya tidak memperhatikan banyak orang Kristen kasih nama anak Tychicus ya. Mungkin di bahasa Indonesia kurang gimana kedengarannya. Mirip tikus. Tychicus. Tapi ini adalah seorang tokoh dalam Alkitab yang disebut beberapa kali dalam Alkitab. Disebut beberapa kali sebagai teman pelayanan Paulus. Siapa tahu dia nanti mau kasih nama anaknya Tychicus. Coba kita lihat dia disebut di mana saja. Kisah Rasul 20 ayat 4. Dan dari Kisah Rasul 20 ayat 4 kita tahu bahwa Tychicus ini berasal dari Asia. Dimana dikatakan ia di sini maksudnya Paulus ya. Paulus disertai oleh Sopater, anak Pirus dari Berea, dan Aristarchus dan Secundus keduanya dari Tesalonika. Jadi Berea dan Tesalonika itu letaknya di daratan Yunani sana. Jadi udah masuk Eropa. Dan Gaius dari Derbe dan Timotius dan dua orang dari Asia, yaitu Tychicus dan Trophimus. Tychicus dan Trophimus dari Asia, tapi ketika di sini dikatakan Asia, kita jangan berpikir kayak Indonesia gitu. Itu bukan dari Indonesia. Atau dari Cina atau Jepang gitu, bukan. Yang dimaksud Asia di sini adalah Asia kecil. Jadi daerah Efesus sana. Ya, Efesus,
Jadi kalau sekarang itu daerah Turki sana lah. Nah, ini yang dimaksud Asia di sini. Oke, jadi itu adalah asal usul dia. Kemudian kita lihat lagi dia muncul di Kolose 4 ayat 7. Kolose 4 ayat 7. Kolose 4 ayat 7 dikatakan, semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Jadi itu Kolose 4 ayat 7. Kemudian 2 Timotius 4 ayat 12. Nah, sebentar sebelum kita ke 2 Timotius, perhatikan yang di Kolose 4 di sini. Bandingkan dengan yang di Efesus 6 ayat 21. Bandingkan yang di Kolose 4 ayat 7 dengan Efesus 6 ayat 21. Efesus 6 ayat 21 bilang apa? Supaya kamu juga mengetahui keadaan hak ihwalku, maka Tikhikus, saudara kita yang kasih dan pelayan sedang Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Mirip nggak dengan Efesus Kolose 4 ayat 7 itu? Mirip ya? Iya. Kolose 4 ayat 7 kan gini, semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada oleh Tikhikus. Sangat mirip sekali. Jadi dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa kalau kita baca kitab Efesus, surat Efesus dan surat Kolose itu sama-sama kita sebut surat penjara, karena sama-sama ditulis Paulus dalam penjara. Nah, berdasarkan ini kita mengambil kesimpulan bahwa Paulus menulis surat Efesus dan Kolose pada waktu yang bersamaan. Ya, jadi waktu dia di penjara ini pada waktu yang sama, lalu dia minta Tikhikus untuk antar surat-surat ini. Jadi Tikhikus akan keliling. Ya, kita nggak tahu dia kemana duluan, apakah ke Efesus duluan atau ke Kolose duluan. Tapi Tikhikus akan pergi ya, ke Efesus, kemudian ke Kolose, dan bisa jadi juga ke Filipi. Bisa jadi juga ke Filipi. Karena Filipi juga surat penjara. Jadi Tikhikus adalah pembawa suratnya. Tikhikus membawa suratnya. Dan karena tadi kita bilang Tikhikus adalah orang Asia, jadi dia ke Efesus itu nggak ada masalah. Nah, Efesus ada di Asia kecil waktu itu. Oke, jadi itu isian kita ya, yang rupanya menjadi pembawa surat Efesus ini. Si Tikhikus yang bawa surat. Jadi waktu itu belum ada ini ya, belum ada Tiki, JNE atau apa. Kantor pos juga belum ada. Jadi kebanyakan orang kalau tulis surat dia harus cari orang yang bisa bawa. Jadi pembawa surat. Jadi dia tahu, oh siapa kebetulan lagi mau ke sana, dia udah titip kamu surat. Jadi seperti itu. Oke, kemudian kita lihat lagi Tikhikus disebut di 2 Timotius 4 ayat 12. 2 Timotius 4 ayat 12. Tikhikus telah kukirim ke Efesus, Paulus bilang. Dan di Titus 3 ayat 12. Titus 3 ayat 12. Segera sesudah kukirim Artemas atau Tikhikus kepadamu, berusaha datang padaku di Nikopolis. Jadi Tikhikus ini rupanya banyak disuruh-suruh oleh Paulus gitu ya. Ya, dia membantu melayani Tuhan dengan banyak cara. Saya yakin Tikhikus juga ada memberitakan Injil dan sebagainya, tapi dia banyak membantu Paulus juga. Banyak membantu Paulus. Paulus minta, tolong kirim surat ini, dia bawakan. Dan di 2 Timotius adalah surat terakhir Paulus sebelum dia mati. Dia kirim Tikhikus ke Efesus. Dan berarti Tikhikus termasuk yang setia. Karena kalau Anda baca di 2 Timotius, Paulus ada mengeluhkan bahwa banyak orang meninggalkan dia. Dia bilang Demas telah mencintai dunia, meninggalkan aku. Tapi Tikhikus tidak meninggalkan Paulus. Tikhikus malah masih setia menjalankan misi dari Paulus. Jadi ini menggambarkan siapa Tikhikus bagi kita ya. Kembali ke Efesus pasal 6, Tikhikus. Mungkin kalau namanya nggak kedengaran mirip kayak tikus gitu ya, mungkin banyak orang bisa kasih nama Tikhikus. Oke, poin nomor 4 sekarang. Paulus ingin agar orang Efesus tahu kondisi dia. Kayak dibilang di ayat 21 kan,
supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hak ihwalku. Dan ayat 22 juga, dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami, supaya ia menghibur hatimu. Jadi bukan hanya surat, tapi karena Tikikus bersama dengan Paulus di penjara sana, mengunjungi Paulus di penjara, dia tahu kondisi Paulus. Tadi itu poin nomor 4 kita, Paulus ingin agar orang Efesus tahu kondisi dia, baik untuk menghibur mereka, maupun agar mereka dapat berdoa lebih baik. Mereka tahu mendoakan Paulus lebih baik karena mereka dengar langsung kondisi Paulus seperti apa. Sungguh indah bahwa ada saling mengasihi antara orang-orang kudus. Ya. Oke. Kemudian poin nomor 5, Paulus menutup dengan mendoakan damai sejahtera. Itu di ayat 23, damai sejahtera dan kasih dan iman. Dia mendoakan damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Atas orang-orang Efesus, sumber dari semua ini adalah Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Dan ini signifikan dalam kristologi ya. Karena ini sering, bukan hanya di surat Efesus tapi di banyak surat, Allah Bapa dan Yesus Kristus dinyatakan sebagai sumber dari apa? Sumber damai, sumber pengharapan, sumber kasih karunia, banyak. Tapi Bapa dan Yesus Kristus sering disebut. Dan ini mengindikasikan kesetaraan di antara mereka. Kesetaraan di antara mereka, dan ini mengokohkan doktrin pemahaman kita tentang Tritunggal, bahwa Putra dan Bapa walaupun dua pribadi adalah satu Allah yang satu esensi. Juga ada kasih karunia bagi mereka yang mengasihi Tuhan Yesus. Itu di 24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus. Jadi ya, kalau kita mengasihi Tuhan, tentu Tuhan tahu itu. Tuhan tahu itu. Dan kasih karunia bagi kita katanya sini ya. Kasih yang Tuhan inginkan adalah kasih yang, kalau di bahasa Indonesia dia terjemahkan tidak binasa ya. Bisa juga diterjemahkan tulus ya, tulus atau tidak binasa. Tidak binasa itu kan maksudnya enggak ada terus hilang bentar gitu kan. Itu kasih yang apa ya? Kasih yang tidak begitu mendalam. Ada nggak orang yang cepat sekali bilang I love you, tapi cepat juga lupa? Mungkin ya. Tapi enggak, ini adalah kasih yang tidak binasa atau tulus. Dalam bahasa aslinya aftarsia. Nah, aftarsia itu artinya corrupt atau binasa, bisa binasa. Aftarsia, tapi aftarsia jadi tidak binasa. Secara literal namanya tidak terkorupkan. Tidak goyah. Jadi kasih yang terus menerus, kasih yang sejati. Jadi benar-benar mengasihi Tuhan ya, tulus. Bandingkan dengan orang yang tidak mengasihi Tuhan di 1 Korintus 16 ayat 22. Kalau mengasihi Tuhan, katanya ada kasih karunia bagi kita. Bagaimana dengan orang yang tidak mengasihi Tuhan? Kita buka 1 Korintus 16 ayat 22. 1 Korintus 16 ayat 22 apa? Siapa yang tidak mengasihi Tuhan katanya apa? Berkutuklah ia. Berkutuklah ia. Kalau tidak mengasihi Tuhan, ada kutuk. Kutuk di situ bahasa aslinya anathema. Anathema. Ya. Tapi kalau mengasihi Tuhan di Efesus 6 apa? Kasih karunia. Kasih karunia, grace. Jadi kita mau grace atau mau anathema? Mau charis atau mau anathema? Pilihannya. Kok perlu mengasihi Tuhan? Kok perlu mengasihi Tuhan? Ya, itu kan inti dari segala hukum kata Tuhan. Ketika ditanya apa
hukum yang terutama. Dan Tuhan Yesus bilang hukum yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap atau budimu, dan ya mengasihi Tuhan. Itu adalah hal yang merupakan, boleh dibilang, inti dari kehidupan ini. Banyak sekali orang hidupnya itu gini. Kalau Anda melihat mayoritas cerita-cerita atau film-film dunia ini, intinya kan pasti ada cerita cintanya, ada romansanya, sedikit-sedikit lah ada. Nah, ada juga yang memang semuanya tentang romansa. Tapi kenapa? Karena dari manusia pun kita merasa bahwa kalau kita menemukan cinta sejati, dalam tanda kutip, menemukan pasangan cinta sejati kita, itu kayaknya hidup kita seperti udah genap gitu. Ya, karena kita menemukan si dia gitu kan. Nah, ini sudah ada tipologi antara manusia menemukan cintanya atau kasihnya dengan Tuhan. Dan menemukan cinta kita dengan manusia itu memang sangat bagus. Tapi kalau hanya stop sampai di sana, ujung-ujungnya kita tidak akan puas juga. Karena sebenarnya itu hanya tipologi untuk cinta kepada Tuhan. Dan kepuasan yang sejati, yang kekal, yang tidak bisa habis-habisnya, adalah hubungan kasih dengan Tuhan, hubungan cinta dengan Tuhan, yang memang ditipologikan oleh Tuhan dengan hubungan suami istri. Kan itu bilang. Hubungan suami istri adalah tipologi antara hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi hubungan suami istri, kalau itu bagus dan itu alkitabiah, memang akan sangat memuaskan, dan sangat indah di dunia ini. Tetapi kalau hanya itu saja, ujung-ujungnya tidak akan bisa memuaskan sepenuhnya. Ya. Melainkan itu haruslah menjadi bagian dari hubungan dengan Tuhan. Ya. Hubungan dengan Tuhan, hubungan kasih dengan Tuhan. Itu yang paling inti. Oke, ada pertanyaan? Masih ada sedikit waktu. Tentang doa syafaat. Tadi kan aku doa syafaat memohonkan untuk orang lain. Ini dilakukan lewat berjemaah. Enggak harus lewat jemaat. Salah satunya lewat jemaat, tapi bisa juga secara pribadi doa syafaat. Oke ya. Nah, kita udah selesai. Jadi seperti sebelum umumkan minggu lalu, kita mau mulai lagi yang seri berikutnya, tapi saya belum tentukan nih. Jadi kalau ada yang punya usulan, apa yang mau kita bahas selanjutnya? Karena ada yang sudah pernah kita bahas, tapi saya nggak tahu ya. Kadang-kadang kan jemaat udah bertahun-tahun lalu ada yang belum ikut atau yang sebagainya.